Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Taiwan yang berjudul Fall in Love at First Kiss tahun 2019. Film ini diadaptasi dari manga Jepang berjudul Itazura no Kiss karya Kaoru Tada. Selain film Fall in Love at First Kiss yang dibintangi oleh Darren Wang dan Lin Yun ini, sebelumnya, manga ini juga sudah diadaptasi menjadi beberapa drama dari Jepang, Taiwan, dan Korea. Cerita film ini berpusat pada seorang gadis bernama Yuan Xiangqin yang jatuh cinta kepada seorang murid jenius bernama Jiang Zishu yang merupakan idola sekolah. Secara tak terduga, musibah membawa Xiangqin harus tinggal di rumah keluarga Zishu dan dari sini dimulailah kisah jatuh bangun Xiangqin dalam merebut hati Zishu. Yuk langsung masuk ke cerita lengkapnya. Film dibuka dengan narasi seorang gadis yang berkata kalau orang yang kita sukai ketika kita berusia 16 tahun akan berdampak pada hidup kita selamanya. Kemudian, scene berpindah pada seorang siswi dan siswa yang sedang dalam perjalanan menuju kelas masing-masing. Karena sedang terburu-buru, keduanya bertabrakan sehingga membuat ponsel yang dipegang si siswa terlempar dan si siswi hampir jatuh. Si siswa sebenarnya sudah memperhitungkan cara agar bisa menyelamatkan keduanya. Akan tetapi, karena satu tindakan tak terduga dari si siswi, perhitungan si siswa meleset dan mereka jadi mengalami insiden tak terduga lainnya. Rupanya, hari itu adalah hari pertama mereka sebagai murid baru. Siswi ini bernama Yuan Xiangqin, siswi kelas F di SMA Dunan. Sedangkan ini adalah Jiang Zishu, siswi kelas A sekaligus yang terbaik di SMA Dunan. Dan sejak pertemuan pertama itu, Xiangqin sudah jatuh cinta kepada Zishu. Singkat waktu, kini Xiangqin dan Zishu sudah duduk di kelas 3 SMA. Sampai saat ini, Xiangqin masih menyukai Zishu, namun perasaan itu hanya dibaginya dengan kedua sahabatnya. Kedua sahabatnya menyuruh Xiangqin untuk segera move on, karena menurut mereka, ia dan Zishu hidup di dunia yang berbeda. Kemudian, tiba-tiba Ajin datang dengan membawa makanan enak untuk Xiangqin. Tujuan Ajin ini sebenarnya ingin menyatakan perasaannya kepada Xiangqin yang sudah lama disukainya. Akan tetapi, tindakannya ini malah membuat Xiangqin jadi termotivasi untuk menyatakan cinta kepada Zishu. Maka, dengan dukungan dari kedua sahabatnya, pergilah Xiangqin ke gedung tempat kelas A yang eksklusif berada. Xiangqin menemui Zishu yang mengungkapkan perasaannya. Sayangnya, Zishu menolak mentah-mentah pernyataan cinta Xiangqin, bahkan mengejeknya dengan mengatakan bahwa mustahil bagi Xiangqin yang bodoh bisa membuat Zishu menyukainya. Meski sedih karena ditolak, Xiangqin berusaha tegar. Tapi apa daya, ternyata aksinya barusan disaksikan dan direkam oleh banyak orang. Bukan hanya itu, video memalukannya itu juga telah dibagikan dan ditonton oleh 3 juta orang di internet. Kesialan Xiangqin tidak berhenti sampai di situ. Rumahnya tiba-tiba saja roboh dan kejadian ini disiarkan di berita nasional. Berita ini seketika menghebohkan sekolah. Xiangqin yang kemarin mendadak terkenal karena ditolak oleh Zishu, sekarang namanya makin dijadikan sebagai bahan olokan karena menjadi tunawisma. Keesokan harinya di sekolah, tanpa meminta izin kepada Xiangqin, teman-teman Xiangqin berusaha menggalang dana untuk membantunya. Saat itu, Zishu lewat di hadapan mereka. Teman-teman Xiangqin agak memaksa Zishu untuk ikut menyumbang. Namun, Zishu malah mengkritik ayah Xiangqin yang kena tipu bersedia membeli rumah dengan harga murah. Tidak terima ayahnya diremehkan, Xiangqin mendebat Zishu yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka berdua tidak setara. Xiangqin berkata kalau hanya karena nilai-nilai kelas A lebih baik dari kelas F, bukan berarti kelas A lebih tinggi lalu berhak merendahkan yang lain. Intinya, Xiangqin ingin membuktikan kalau mereka semua setara dengan masuk ke peringkat 100 dalam ujian mendatang. Sesampainya di rumah, ayah Xiangqin memberitahunya kalau mereka diundang untuk tinggal bersama teman sekolah sang ayah di rumahnya. Tak lama kemudian, seseorang menjemput mereka ke sebuah rumah besar. Di sana, Xiangqin disambut baik oleh nyonya dan tuan rumah. Tapi, sikap anak lelaki mereka yang bernama Jiang Yushu
Sudah kelihatan suka mengejek Xiangqin dan mengatainya bodoh. Xiangqin belum sadar nih kalau dirinya saat ini akan tinggal di rumah keluarga Jiang, yang artinya rumah Zishu. Xiangqin baru mengetahui ketika malam harinya, Zishu menemui Xiangqin di kamarnya. Saat melihat kamar Xiangqin yang penuh dengan foto dan segala pernak-pernik dengan wajahnya, Zishu menyuruh Xiangqin untuk membuangnya. Keesokan harinya, Ibu Zishu merusak semua sepeda yang ada di rumah dengan maksud agar Zishu dan Xiangqin berangkat bersama. Zishu menuruti perintah sang ibu, tapi ia menurunkan Xiangqin di pemberhentian bus. Di sini Zishu memberi 3 peringatan kepada Xiangqin. Yang pertama, tidak boleh ada yang tahu kalau mereka tinggal serumah. Yang kedua, tidak ada yang boleh tahu kalau Xiangqin pernah menyatakan cinta pada Zishu, terutama sang ibu. Dan yang ketiga, di sekolah, Xiangqin harus jaga jarak dari Zishu. Bila Xiangqin melanggar aturan tersebut, maka Zishu akan mengusir Xiangqin dari rumahnya. Di sekolah, berkat deklarasinya yang menyatakan bahwa ia akan masuk ke dalam peringkat 100 teratas, Xiangqin mendapatkan intimidasi dari adik-adik kelas wanita anggota klub penggemar Zishu. Saat itu, Ibu Zishu mengirimkan sebuah video kepada Xiangqin. Setelah melihat video tersebut, Xiangqin langsung mengirimkannya kepada Zishu. Tindakan Xiangqin itu membuat Zishu melanggar aturannya sendiri dengan mendatangi Xiangqin di kelas F. Rupanya, video yang dikirim adalah video berisi Zishu sedang menari dengan berpakaian seperti seorang gadis. Zishu memerintahkan Xiangqin untuk menghapusnya, tapi Xiangqin memanfaatkan video tersebut untuk membujuk Zishu agar ia mau membantunya belajar. Karena terdesak situasi, dengan berat hati Zishu setuju untuk membantu Xiangqin belajar. Namun, alangkah terkejutnya Zishu melihat betapa bodohnya Xiangqin. Juga, isi buku pelajarannya yang isinya coret-coretan curahan hati Xiangqin terhadap dirinya. Dengan sabar, Zishu mengajari Xiangqin. Hari demi hari berlalu dan Zishu terus mengawasi perkembangan Xiangqin dalam pelajarannya. Suatu malam, Zishu memberikan sebuah soal matematika yang diprediksi akan keluar dalam ujian. Selagi Xiangqin mengerjakan soal, Zishu melihat surat cinta yang ia ingat dulu ingin Xiangqin berikan kepadanya. Malam itu, keduanya belajar sampai ketiduran. Momen tersebut kemudian diabadikan oleh Ibu Zishu dalam sebuah foto. Hari ujian pun tiba. Xiangqin mengerjakan soal ujian dengan serius. Sesuai prediksi Zishu, beberapa soal yang diajarkannya keluar dalam ujian dan kali ini Xiangqin bisa mengerjakannya dengan yakin. Di hari pengumuman, Xiangqin sempat kecewa karena namanya tidak termasuk dalam 100 peringkat teratas. Tapi kemudian Zishu datang bersama kepala sekolah dan mengumumkan bahwa skor Xiangqin layak mendapatkan posisi ke-100. Xiangqin senang karena kini namanya berhasil ditempatkan di atas kertas yang sama dengan nama Zishu. Dan Zishu pun bangga karena usahanya membantu Xiangqin tidak sia-sia. Di hari festival olahraga sekolah, kelas A harus melawan kelas F dalam lomba lari estafet. Xiangqin sempat dilema antara harus mendukung kelasnya atau Zishu yang disukainya. Namun akhirnya, Xiangqin memilih setia kawan mendukung teman-temannya. Zishu kelihatan kesal dengan pilihan Xiangqin ini. Ditambah lagi, ada Ajin yang secara terang-terangan menganggap Zishu sebagai rival cinta. Ibu Zishu yang bisa melihat perasaan Ajin terhadap Xiangqin, takut Xiangqin akan direbut oleh Ajin. Jadi, Ibu Zishu memposting foto Xiangqin dan Zishu bersama di laman penggemar Zishu. Otomatis, tindakan ini membongkar fakta bahwa mereka tinggal bersama. Xiangqin khawatir ia akan diusir dari rumah begitu Zishu mengetahui hal ini. Sementara Zishu yang fokus untuk lomba masih belum mengetahuinya. Singkat cerita, karena kesalahan Xiangqin saat memberikan tongkat estafet, kelas F harus menelan kekalahan dari kelas A. Akibat kesalahan konyol Xiangqin ini, anak-anak kelas F kecewa berat, terutama Ajin telah melihat fotonya bersama Zishu. Xiangqin akan menyangkal tinggal serumah dengan Zishu, namun tiba-tiba saja Zishu malah melakukan tindakan yang membuka rahasia mereka itu. Ditambah lagi, ucapan Zishu yang merendahkan Ajin membuat Xiangqin geram dan membela Ajin dengan mengatakan kalau Zishu selalu jahat. Zishu kemudian mengingatkan kembali bahwa Xiangqin menyukai dirinya yang jahat. Xiangqin seketika menjadi bahan olokan lagi. Apalagi di momen itu,
Video saat dirinya menembak Zishu kembali diputar dan disaksikan oleh seluruh orang yang di sana, termasuk ibu Zishu. Sebagai balasannya, Xiangqin memutar video Zishu yang sedang menari. Tindakan ini memicu perkelahian antara kelas A dan kelas F. Di tengah keributan, Zishu menarik Xiangqin menjauh. Xiangqin berjanji pada Zishu kalau ia akan berhenti menyukai Zishu dan setelah lulus, Zishu tidak akan pernah melihatnya lagi. Xiangqin beranjak pergi dari sana, akan tetapi Zishu kemudian malah menantang Xiangqin yang tidak mungkin bisa berhenti menyukainya. Singkat waktu, hari ujian masuk perguruan tinggi untuk Zishu pun tiba. Xiangqin begadang semalaman untuk membuatkan sarapan, juga jimat untuk Zishu. Namun, hari itu, Zishu malah mengalami serentetan kesialan. Puncaknya adalah saat Xiangqin yang ternyata datang ke lokasi ujian Zishu malah mengalami kecelakaan yang menyebabkan Zishu harus melewatkan ujian demi membawanya ke rumah untuk pulang. Apa yang dilakukan Zishu memicu kemarahan ayahnya, terutama saat Zishu untuk pertama kalinya mengungkapkan keinginannya bahwa ia tidak ingin kuliah di luar negeri maupun meneruskan perusahaan sang ayah. Setelah mengatakan apa yang dipikirkannya, Zishu meninggalkan rumah. Xiangqin merasa bersalah atas semua yang sedang terjadi ini. Setelah meminta maaf kepada orang tua Zishu, ia pergi menyusul Zishu. Xiangqin menemukan Zishu dan di sini mereka bicara dari hati ke hati. Zishu mengungkapkan bahwa meski ia merasa Xiangqin adalah kesalahan dalam hidupnya yang membuat segala aspek dalam hidupnya menjadi rumit, namun bertemu dengan Xiangqin membuatnya senang. Selama ini, Zishu memikul harapan semua orang yang memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya, terutama orang tuanya yang ingin ia mewarisi perusahaan sang ayah. Tapi seiring waktu, setelah kehadiran Xiangqin, ia mulai menyadari bahwa bukan jalan hidup seperti itulah yang diinginkannya. Xiangqin mendorong Zishu untuk melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Xiangqin berkata akan selalu ada untuk mendukung Zishu. Renungan mendalam itu mengantarkan Zishu pada keputusan untuk keluar dari rumah dan hidup mandiri. Tentu saja, hal ini membuat hubungan dengan sang ayah makin merenggang. Sementara itu, meski sedih karena sekarang tak bisa bertemu dengan Zishu sesering dulu, Xiangqin berusaha untuk mengikuti Zishu masuk ke kampus yang sama dengannya. Upaya Xiangqin berhasil, meskipun jurusan yang dimasukinya tetap seperti kelas F dalam versi kampus. Sementara Ajin sekarang mendapatkan pekerjaan sebagai koki di kantin kampus. Setelah keluar dari rumah, Zishu bekerja sebagai asisten di sebuah klinik hewan. Karena sudah lama tidak bertemu dan mengkhawatirkan kondisi Zishu, Xiangqin mendatangi tempat kerja Zishu dengan membawa seekor ulat sebagai alasan untuk menemuinya. Awalnya, kedatangan Xiangqin disambut kurang ramah oleh Zishu, tapi mengetahui bahwa Zishu baik-baik saja, Xiangqin lega dan senang sekali saat Zishu memintanya untuk menjaga diri baik-baik. Malam itu, sebenarnya Xiangqin berniat mengajak Zishu makan malam bersama. Diam-diam, ia mengikuti Zishu supaya tahu di mana ia tinggal. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat Shahui sudah menunggu Zishu. Pikiran Xiangqin makin liar saat mengetahui Zishu dan Shahui ternyata tinggal bersama. Beberapa hari kemudian di hari Valentine, Xiangqin mengajak Ajin pergi ke suatu tempat. Ajin mengira Xiangqin mengajaknya kencan, tapi ternyata Xiangqin ingin memata-matai Zishu dan Shahui. Niat Xiangqin itu langsung dipergoki oleh Zishu. Mereka berempat akhirnya malah jadi liburan bersama. Sementara Shahui antusias untuk membuat Xiangqin dan Ajin semakin dekat. Seperti biasa, Zishu malah kelihatan kurang nyaman dengan situasi ini. Singkat cerita, terjadi insiden yang membuat mereka jadi harus bertukar pasangan. Ajin bersama Shahui dan Zishu bersama Xiangqin. Karena sudah terlanjur ditinggal berdua, Zishu mengajak Xiangqin naik perahu di sebuah danau. Di sini, Zishu menjelaskan alasan mengapa ia bersama Shahui di malam Xiangqin mengikutinya pulang. Jadi ternyata, Zishu dan Shahui sedang mengerjakan proyek medis untuk membantu proses pengobatan serta perawatan pasca operasi seorang anak pengidap kanker bernama Nana. Zishu berkata kalau Xiangqin adalah orang pertama yang menyadari dirinya tidak ingin meneruskan perusahaan karena ingin menjadi seorang dokter. Xiangqin membalas bahwa kalau Zishu sudah memutuskan untuk menjadi seorang dokter, maka Xiangqin ingin menjadi seorang perawat.
Seperti biasanya, Zishu merespons sikap optimis itu dengan ejekan untuk menggoda Xiangqin. Setelah itu, Zishu mengucapkan kata-kata yang membuat Xiangqin terkejut dan mereka berdua terjatuh ke dalam danau. Dalam kondisi basah kuyup, keduanya berjalan menuju sebuah hotel. Mereka tidak bisa pulang karena sudah ketinggalan bus terakhir yang menuju kota. Atas dorongan teman-temannya, di hotel, Xiangqin berusaha menggoda Zishu, namun tidak berhasil. Zishu keluar untuk mencari sesuatu sementara Xiangqin pergi untuk mengambil selimut tambahan. Mereka berdua bertemu di luar dan Zishu memarahi Xiangqin karena keluar tanpa menggunakan jas hujan. Xiangqin berkata kalau ia keluar untuk mengambil selimut bersih karena mengkhawatirkan Zishu akan alergi bila tidur di tempat yang kotor. Ia juga takut Zishu pergi meninggalkannya. Zishu yang terenyuh dengan perhatian Xiangqin memberikan jubah tidurnya kepada Xiangqin lalu mengajaknya kembali ke kamar. Di kamar, Xiangqin tidak bisa tidur karena kedinginan. Zishu menggenggam tangan Xiangqin. Xiangqin berkata pada Zishu apabila mereka tidak bisa bersama, Xiangqin berharap Zishu bisa menemukan seseorang yang disukainya dan lebih menyukainya daripada Xiangqin. Keesokan paginya, Xiangqin bermimpi Zishu mencium dirinya. Setelah terbangun, Zishu menerima telepon yang mengabarkan kalau sang ayah masuk rumah sakit karena serangan jantung. Kondisi kesehatan ayah Zishu mulai sering terganggu setelah pertengkaran mereka. Ditambah lagi, perusahaan kini sedang terkena masalah keuangan yang pasti membuat sang ayah bertambah stres. Karena itulah, Zishu memutuskan untuk mengambil alih perusahaan sementara ayahnya akan ditangani oleh dokter terbaik di rumah sakit keluarga Shahui. Situasi tak terduga ini membuat Xiangqin sedih karena merasa tidak bisa membantu apa-apa. Sebisa mungkin ia berusaha merawat dan menjaga kesehatan Zishu yang kini menanggung beban besar di pundaknya. Akan tetapi, Zishu malah menyuruh Xiangqin untuk tidak melakukan apapun karena ia tidak punya kekuatan lebih untuk menjaga Xiangqin juga bila Xiangqin menyebabkan masalah terlepas dari niatnya untuk membantu. Meski sedih, Xiangqin menyadari bahwa kini sudah saatnya bagi ia dan ayahnya untuk pindah dari rumah keluarga Jiang. Apalagi berita mengenai pertunangan Zishu dan Shahui sudah ramai dibicarakan. Bila ia dan ayahnya masih bertahan di rumah keluarga Jiang, maka akan muncul ketidaknyamanan. Keesokan harinya, orang tua Zishu mempertanyakan keputusan Zishu yang bertunangan dengan Shahui demi perusahaan. Mereka tidak setuju dan meminta Zishu menikah dengan orang yang disukainya. Tepat saat itu, Xiangqin datang dengan membawa sup tulang untuk ayah Zishu. Zishu mengajak Xiangqin berbicara di luar. Ia juga membeberkan semua rencananya termasuk rencana pertunangannya dengan Shahui. Dengan tegar, Xiangqin mengucapkan selamat dan mendoakan kebahagiaan Zishu. Xiangqin berusaha melepaskan impiannya untuk hidup bersama Zishu, juga memastikan bahwa sudah saatnya untuk berhenti mengharapkan Zishu. Tapi setelah mengatakan hal itu, Zishu malah mengecilkan upaya Xiangqin yang telah menyukainya selama 3 tahun dan siap menyerah. Sebelum pergi, Xiangqin berkata kalau ia sudah menyukai Zishu seperti orang bodoh selama ini dan berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi. Maka, dengan begitu, Xiangqin pergi dari rumah dan kehidupan Zishu dengan membawa hatinya yang patah. Berbulan-bulan kemudian, Xiangqin terlihat benar-benar mengambil jurusan keperawatan. Namun, ia masih ceroboh yang membuatnya terkenal menakutkan di kalangan pasien dan juga sering dimarahi oleh pengawasnya. Walau sudah menghilang dari kehidupan Zishu, Xiangqin masih suka melihat akun sosial media Zishu untuk sekedar mengetahui kabarnya. Suatu ketika, Xiangqin melihat Zishu memposting bahwa dirinya akan menjadi pembicara di SMA mereka. Awalnya, Xiangqin ragu untuk datang, namun pada akhirnya, tanpa ia sadari, ia sudah berada di depan sekolah. Xiangqin masuk ke aula yang rencananya akan menjadi tempat pertemuan, tapi ia tidak melihat seorang pun di sana kecuali Zishu. Mereka kemudian saling menanyakan kabar. Zishu bercerita kalau setelah melihat kegigihannya, sang ayah akhirnya menerima keinginan Zishu untuk menjadi seorang dokter. Jadi, sekarang ia adalah mahasiswa baru kedokteran. Saat Xiangqin menanyakan tentang hubungannya dengan Shahui, Zishu menjawab mereka sudah lama tidak bersama. Zishu lalu pamit untuk bersiap-siap
Sementara Xiangqin menghubungi Yushu untuk menanyakan apakah Zishu punya gadis lain yang disukainya. Ketika Xiangqin menyinggung soal akun media sosial Zishu, Yushu memberitahunya kalau postingan terakhir sang kakak adalah foto keluarga di malam tahun baru. Tak berapa lama kemudian, Yushu mengirimkan foto postingan terbaru Zishu yang dikirim barusan, yaitu hitungan prediksi jodoh antara Xiangqin dan Zishu yang dulu pernah diceritakan oleh Xiangqin. Sekarang Xiangqin mengerti kalau semua postingan Zishu ditujukan hanya kepadanya. Tepat saat itu, Zishu muncul dan menceritakan kembali setiap kenangan dari masa lalu mereka berdua. Dari pertemuan kedua mereka saat Zishu memberikan pidato, kemudian pernyataan cinta Xiangqin. Semua tindakan Xiangqin merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh Zishu, dan perlahan membuatnya juga menjadi seperti itu. Awalnya, Zishu berusaha menyingkirkan Xiangqin yang membuat hidupnya rumit, akan tetapi ia tidak bisa melakukannya. Setelah melihat seberapa besar upaya Xiangqin mengungkapkan perasaannya, Zishu pun mengalami pergolakan hati. Hadirnya Xiangqin hari ini membuktikan bahwa Xiangqin masih mencintai Zishu. Jadi, Zishu mengajak Xiangqin untuk menikah. Xiangqin mengira Zishu sedang mengolok perasaannya seperti biasa, namun Zishu menegaskan bahwa ia ingin menikah dengan Xiangqin untuk mengikatnya. Lamaran Zishu ditutup dengan ciuman yang dihitung oleh Xiangqin sebagai ciuman ketiga mereka. Zishu kemudian mengoreksi bahwa ini adalah yang keempat. Rupanya, saat di penginapan dulu, Xiangqin tidak bermimpi. Kemudian, kita diajak flashback ke malam di mana Zishu mengajari Xiangqin belajar. Ternyata saat itu, Zishu membuka surat cinta Xiangqin yang dulu ditolaknya. Zishu membaca surat itu sambil senyum-senyum, dan di momen ini sepertinya ia sudah mulai jatuh cinta kepada Xiangqin. Dan dengan ini, film Fall in Love at First Kiss pun selesai. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!